Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, hari ini kita memulai masa biasa setelah kita selesai dengan masa Paskah yang ditutup dengan perayaan meriah Roh Kudus turun atas para rasul. Kemarin hari raya Pentakosta. Hari ini hari Senin setelah Pentakosta itu kita merayakan Maria Bunda Gereja. Nah, serial pendalaman iman Katolik ini juga akan memasuki fase yang baru. Jadi setelah kita kemarin menutup dengan doa Rosario Roh Kudus. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan satu tokoh yang saya kenal cukup lama. Jadi tokoh ini menginspirasi saya ketika saya menulis skripsi 20 tahun lalu lah, 21 tahun yang lalu. Ketika saya menyelesaikan skripsi strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dulu. Tokoh ini saya pilih waktu itu bukan karena saya kenal begitu mendalam dengan pribadinya, dengan karya-karyanya, tapi ada dorongan dari hati untuk memilih dia, untuk menulis sesuatu tentang dia. Maka saya mencari bahan-bahan, literatur yang ada, dan ya kecewa, nggak banyak literatur. Mungkin saya yang malas mencari, atau memang waktu itu belum banyak. Nah, waktu itu dia masih beata, belum menjadi seorang santa. Sekarang dia sudah menjadi santa, dan ini boleh dikatakan, ya subjektif penilaian saya ya, ini salah satu santa yang cukup besar kalau ingin menjadikan dia sebagai pembimbing hidup rohani. Nah, hidup rohani itu bukan hanya melulu miliknya imam, biarawan-biarawati, para suster, tapi juga awam, umat, ibu rumah tangga, pekerja, semua itu berhak untuk memiliki hidup rohani yang baik. Dan dia juga membutuhkan seorang pembimbing. Nah, santa ini saya pilih waktu itu belum berpikir seperti ini. Tapi sekarang semakin saya mencari tahu tentang dia, belajar mengenai dirinya, mendalami tulisan-tulisannya, saya semakin yakin bahwa santa ini cocok untuk orang-orang biasa. Dia adalah Santa Elizabeth dari Tritunggal.
Mengapa saya mengatakan dia cocok untuk orang biasa, untuk ibu rumah tangga, untuk umat biasa? Karena pengalaman hidupnya di biara itu selalu menjalin relasi yang baik dengan ibunya, dengan adiknya. Relasi yang dibukukan, surat-suratnya itu kan dibukukan. Dari situ kita bisa belajar bagaimana dia mendampingi adiknya. Bagaimana dia terus menjalin komunikasi dengan ibunya. Ibu dan adiknya itu orang biasa. Mereka menghadapi persoalan-persoalan yang biasa. Santa Elizabeth hidup di biara. Tapi dia berusaha membimbing adik dan ibunya untuk juga memiliki hidup rohani yang baik. Nah, kita yang sekarang berjalan dalam perjalanan iman ini, kita ini seumpama adik dan ibunya yang dibimbingnya untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Maka kalau kita umat biasa, cocok, pas sekali. Nah, ini sedikit berbeda dengan ajaran-ajaran Santa Teresia Avila, Santo Yohanes Salib, yang memang dari awal ditujukan untuk siapa? Untuk para susternya, untuk calon-calon susternya, calon-calon imamnya. Nah, kita belajar dari sana, tapi ketika Santa Teresia menulis waktu itu jelas itu untuk para susternya. Sedangkan Santa Elizabeth dari Tritunggal, dia menulis untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk ibunya. Dia menulis retret untuk adiknya. Dia menulis surat banyak sekali untuk mendampingi, untuk memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat. Nah, maka sekali lagi ini cocok untuk awam, untuk kita. Santa Elizabeth dari Tritunggal akan saya bahas, saya tidak tahu akan berapa lama, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin seminggu saja, tidak tahu. Tapi saya akan memulai. Hari ini hanya perkenalan saja. Besok kita mulai membahas, mengenal siapa dia. Mengapa bisa memikat hati saya? Mengapa saya bisa berkata bahwa dia ini luar biasa? Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati.